Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathatul Aulia dari kelas 2C dengan NIM 4443240105. Nah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi dari yang saya ambil, yaitu ekosistem padang lamun. Nah, kita langsung masuk saja ya ke di sini. Ada outline atau daftar isi dari yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada jenis-jenis, tiga ada persebaran, yang keempat ada struktur ekosistem lamun itu bagaimana, kelima fungsinya, keenam ancaman dari lamun ini, lalu ketujuh ada konservasi. Nah, kita selanjutnya langsung saja ke definisi. Nah, definisi dari lamun ini, lamun adalah tumbuhan laut berbunga atau Angiospermae yang hidup di perairan dangkal yang menjadi habitat hidup bagi organisme di laut. Nah, dia juga bisa berfotosintesis ya, yang hidupnya itu di dasar perairan berupa pasir. Tuh. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis. Nah, jenis-jenis ini salah satunya ada Zostera, yang kedua ada Posidonia, yang ketiga ada Holopila, yang keempat itu ada Enhalus. Ini cuman beberapa jenisnya yang saya ambil, cuman 4 saja. Lalu ada perbedaan. Nah, perbedaan lamun ini ada bedanya dengan rumput laut yang biasa disebut seaweed. Nah, kalau lamun ini disebutnya seagrass. Nah, seagrass dan seaweed ini sangat berbeda strukturnya ya. Yang kalau seagrass atau lamun ini dia memiliki struktur akar, batang, dan daun. Nah, lalu kalau rumput laut atau seaweed dia hanya memiliki strukturnya satu, yaitu batang doang atau yang disebut dengan talus. Nah, di sini ada contoh dari seagrass atau lamun, dan ini seaweed atau rumput laut. Nah, ini berbeda. Dia juga hidupnya juga berbeda. Kalau ini biasanya bisa mengapung, mengalir. Jadi sama arus gitu. Jadi enggak beda dengan lamun. Kalau lamun itu dia punya di dasarnya itu punya kayak garis itu disebutnya tuh di substrat itu, jadi dia punya akar panjang. Nah, itu tuh dia kayak ada beberapa ini gitu. Lalu selanjutnya ada persebaran. Nah, persebaran lamun di Indonesia ini cukup banyak karena fun fact, dari 500 atau 700, nah itu 500-nya itu ada di Indonesia. Karena Indonesia ini sebagai negara maritim dengan banyak pulau dan sebagian besarnya itu ya laut. Makanya kenapa banyak ekosistem, banyak kayak tumbuhan misalnya yang banyak tuh di Indonesia. Nah, itu di berbagai wilayah lokasi seperti ada di Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, dan Kalimantan. Nah, di sini ada saudara pokoknya banyak. Nah, di sini tuh dari di dunia itu dari 500 atau 700. Nah, itu tuh 500-nya itu ada di Indonesia. Nah, jenis-jenisnya. Lalu lokasi dari lamun ini juga cukup bisa dilihat sama kita, tidak dalam maksudnya. Itu lokasinya itu berdepanan dengan si mangrove. Nah, kalau mangrove kan di pinggir pantai. Nah, ini depannya itu, yang depannya itu baru lamun kayak gini. Nah, biasanya di depannya lagi itu ada terumbu karang. Nah, kenapa lamun bisa di sini? Karena lamun itu tidak bisa hidupnya terlalu dalam, karena lamun ini berfotosintesis. Nah, dia karena melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis ini memerlukan cahaya matahari.
untuk berfotosintesis dan juga tidak bisa kedalaman, karena kalau dalam-dalam kan nanti cahaya matahari tidak bisa masuk dan lalu si lamun ini gak bisa berfotosintesis dan akhirnya mati. Lalu selanjutnya ada ekosistem lamun. Ekosistem lamun ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada biotik, lalu yang kedua ada abiotik. Nah, contoh dari biotik ini seperti ada nekton. Nah, nekton ini ada ikan-ikanan seperti dugong, ikan, ada penyu, dan lain-lain. Plankton juga termasuk. Lalu ada juga bentos. Nah, bentos ini seperti yang hidupnya itu di dasar perairan, seperti kerang-kerangan, kepiting, teripang, dan lain-lain. Nah, lalu juga ada komponen abiotik. Nah, abiotik ini yang tidak hidup seperti pasir, batu-batuan, lumpur, lalu juga detritus, bangkai. Ya. Lalu selanjutnya ada fungsi. Nah, fungsi si lamun ini ada fungsi ekonomisnya. Fungsi ekonomisnya itu contohnya seperti bahan pangan. Nah, ini tuh bisa dijadikan sebagai bahan olahan makanan gitu. Misalkan kayak apa ya? Misalkan ini cendol, misalkan cendolnya dari, kan biasanya cendol dari rumput laut tuh. Nah, ini mungkin bisa jadi dari lamun. Nah, lalu ada pakan ternak, ini seperti kayak bisa jadi pelet untuk hewan. Lalu bisa menjadi sebagai bahan obat-obatan. Ya. Lalu di sini ada juga fungsi ekologis. Nah, fungsi ekologis contohnya dia tuh bisa menyerap karbon dioksida. Nah, tentu saja karena dia itu kan berfotosintesis. Nah, fotosintesis itu dia tuh memerlukan karbon dioksida dan cahaya matahari untuk menjadikan dia oksigen. Nah, gitu. Jadi fun fact aja, penyerapan CO2 di lamun ini juga lebih besar dari rumput laut, dan juga bisa, kalau tidak salah juga dia lebih besar dari si mangrove. Jadi makanya kita harus menjaga lamun itu karena sangat berpenting bagi kehidupan manusia juga, karena dia menyerap karbon dioksida sangat banyak ya. Apalagi kalau misalkan banyak lamun-lamun gitu di pantai, di laut gitu kan, kita jadi bersih udaranya gitu ya. Lalu ada di sini faktor. Nah, di sini maksud faktor itu faktor pendukung keberlangsungan hidup si lamun ini. Nah, di sini tuh ada yang pertama suhu. Nah, suhu ini juga si lamun tidak bisa suhu rendah gitu atau suhu sangat tinggi, karena akan mempengaruhi keberlangsungan hidup si lamun ini. Jadi suhunya harus stabil kayak perairannya. Lalu ada salinitas. Nah, salinitas yang tinggi atau rendah juga akan mempengaruhi keberlangsungan hidup si lamun ini. Lalu juga kedalaman. Nah, ini juga memang kedalaman karena dia juga kan berfotosintesis, harus memerlukan cahaya. Jadi kalau misalkan kedalamannya 200 meter, 500 meter, 1000 kan gak mungkin gitu, karena cahaya matahari itu sudah tidak masuk ke dalam kedalaman tersebut itu. Jadi bakal mati nanti. Lalu itu substrat. Nah, substrat ini juga tidak boleh yang berlumpur banget atau berpasir banget, karena nanti akan menyebabkan kekeruhan gitu. Nah, dia juga tidak bisa ya kehidupan yang keruh itu. Terus nanti malah tertimbun oleh si substratnya. Lalu ada kecepatan arus. Nah, dia juga tidak bisa hidup di kecepatan arus yang tinggi, karena arus akan menyebabkan dia tercabut dari si substratnya. Makanya kenapa jarang ada lamun itu di selatan Jawa, karena ya selatan Jawa kan langsung ini sama samudra gitu. Lalu selanjutnya ini ada ancaman. Ancaman ini ancaman dari kita sendiri sebagai manusia. Kita itu juga mengancam keberlangsungan hidup si lamun. Yang pertama ini dari berbagai
Contoh ini yang pertama ada reklamasi pantai yang sudah tidak asing lagi, sudah banyak reklamasi pantai yang terjadi di Indonesia ini. Contohnya seperti mungkin di Pulau Tuna itu pulau-pulau pinggir-pinggirnya mungkin itu sebelumnya kan tidak ada, terus sekarang ada karena reklamasi pantai ini disedot eh, pasir yang ada di laut ini menjadi daratan gitu. Isu-isu yang sedang hangat juga di PIK juga seperti itu karena si pasir yang disedot ini kan akan menjadi daratan ya kan, timbun. Nah itu misalkan ada lamun di bawahnya kan akan tertimbun dan mati gitu kan. Nah makanya itu juga sangat ya mengancam keberlangsungan hidupnya si lamun karena juga bisa keruh seperti jadi airnya tuh kotor gitu yang akan membatasi cahaya matahari masuk. Lalu ada pencemaran laut. Nah pencemaran laut ini ada dari pencemaran rumah tangga dan juga dari pabrik ya, sangat berbahaya bagi ekosistem lamun yang ada di laut. Lalu juga ada pengaboman ikan. Nah, ini juga sangat berbahaya sekali karena akan langsung merusak ekosistem di laut itu. Jadi ya kalau dibom gimana? Dibom ya langsung hancur ya. Habis itu lalu ada overfishing. Nah, dia tuh mengambil si lamun ini secara berlebihan yang akan eh, tidak sustainable gitu, maka nanti malah jadi punah si lamun. Lalu selanjutnya ada konservasi. Nah ini atau kita menjaga cara si lamun ini tetap aman, tetap terjaga, tidak punah atau tidak hilang. Yang pertama itu penyuluhan dan pendidikan. Nah ini juga kita bisa mengedukasi kepada masyarakat supaya si lamun ini tuh penting bagi kehidupan kita tuh karena dia juga berperan sebagai menyerap CO2 ini. Lalu yang kedua ada melindungi dari aktivitas manusia yang berlebihan. Nah ini seperti wisata. Nah wisata yang menyelam ke dalam air seperti snorkeling ini harus harus diawasi gitu ya karena kalau berlebihan misalkan dia snorkeling sambil nginjek-nginjek si lamun gitu lalu misalkan ke pasirnya lalu jadi keruh gitu kan juga ini ya. Lalu ada mencegah pencemaran. Nah mencegah pencemaran ini juga kita mengedukasi masyarakat supaya jangan buang sampah sembarangan karena sebagian dari iman. Lalu ada transplantasi lamun. Ini juga seperti kalau di terumbu karang kan dipotek gitu ya. Kalau yang ini terus jadi hidup nanti. Nah di lamun ini juga bisa jadi bisa juga buat perkawinan gitu ya, kawin silang gitu. Jadi dipotong atau diapain gitu, lalu diikat nanti lalu di ditanam di dasar yang sangat sudah bagus ekosistemnya gitu. Nanti dia bisa tumbuh dengan lanjut lagi. Lalu selanjutnya ada pembuatan peraturan yang mudah dipahami. Nah ini juga sangat penting untuk masyarakat kita Indonesia, apalagi tidak mau yang ribet-ribet juga. Jadi bikin peraturan tuh yang simple tapi itu tuh bermakna dan mudah dipahami juga gitu loh. Nah selanjutnya ada pelindungan kebijakan dan zonasi. Nah ini juga sangat penting. Kita juga harus memberikan zonasi atau wilayah lindung di lautan itu. Jadi supaya tidak ada aktivitas manusia, penangkapan ikan atau pokoknya aktivitas manusia di daerah itu karena lamun itu lamun lindung gitu. Nah, selanjutnya terima kasih. Nah, cukup sekian dari penjelasan materi saya. Mohon maaf bila ada kurang-kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.